Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita kupas tuntas aturan ke-6 nih. Gunakan kekuatan Anda. Kita udah bahas ya, kalau kekuatan itu ada, penting buat dipahamin. Tapi intinya kan gini, kalau udah punya pengaruh, terus gimana? Apa diem aja? Atau justru dipakai secara tegas? Nah, ada gagasan menarik nih. Mungkin agak kebalik dari yang biasa kita pikir. Kalau pakai kekuatan, itu seringnya malah nambah kekuatan, bukan ngurangin. Coba kita gali dari materinya Jeffrey Piver ini. Betul sekali. Ini benar-benar menantang pandangan umum ya. Kayak anggapan kalau kekuasaan itu mirip saldo bank gitu. Dipakai ya berkurang. Padahal argumen di sini justru sebaliknya. Kekuasaan yang nggak dipakai itu malah cenderung layu, melemah lah. Tapi kalau dipakai secara strategis, nah itu bisa bikin awet bahkan berkembang. Dan seringnya waktu itu jadi faktor krusial banget. Oke. Jadi kenapa sih harus cepat? Kenapa nggak santai dulu gitu? Mageri ini bilang masa berkuasa itu seringnya pendek ya. Kita lihat contoh nyata aja deh. Jabatan CEO, pengawas sekolah, direktur RS, itu katanya makin pendek. Dulu CEO bisa 8 tahun di tahun 2000, sekarang rata-rata cuma 5 tahun. Berarti kalau nunggu, sama aja kasih kesempatan lawan buat ngumpul gitu ya. Benar. Ada dua alasan utama nih yang nyambung sih. Pertama, yaitu tadi, jendela kesempatan sering sempit. Pemimpin sekarang tekanannya tinggi, diawasin ketat. Jadi masa bulan madunya itu pendek. Kedua, dan ini penting banget, tindakan cepat itu sendiri udah jadi sinyal kekuatan. Orang kan cenderung, gimana ya, ngelihat siapa yang kuat, siapa yang bisa ambil keputusan, siapa yang bisa bawa perubahan. Nah, mereka cenderung ikut ke sana. Kalau ragu-ragu, lambat, wah itu malah dianggap lemah, malah mancing perlawanan. Terus ada lagi kisah Amir dan Rubin di Stanford Hospital. Ini menarik nih. Dia datang sebagai orang luar, terus kondisi rumah sakitnya lagi lumayan parah ya. Kepuasan pasien rendah banget di persentil 40-an. UGD malah lebih parah, persentil 5. Wah, tantangan berat itu. Nah, Rubin ini contoh bagus banget soal gimana kecepatan bisa bangun kredibilitas. Dia nggak buang waktu sama sekali. Langsung dia terapkan itu Stanford Operating System, semacam filosofi manajemen plus prosedur baru gitu. Fokusnya jelas banget, pengalaman pasien. Terus metrik kinerja itu dipajang di mana-mana, semua orang bisa lihat. Transparan. Dia nuntut perbaikan terus-menerus bukan cuma omongan. Rapatnya intensif, pelatihan digalakan, pokoknya semua disentuh. Dari rekrutmen sampai ngasih penghargaan. Ada lagi yang unik. Dia mewajibkan semua tim manajemen puncaknya, termasuk dia sendiri dan orang-orang yang biasanya, di belakang meja, kayak bagian keuangan, buat keliling RS rutin 2 kali sebulan. Sore atau malam, ngobrol langsung sama pasien, sama staf. Gila, itu butuh komitmen tinggi. Banget. Tapi lihat hasilnya, materi ini nyatat profit operasional naik sekitar 300% dalam 4 tahun. Padahal pendapatannya cuma naik 50%. Artinya apa? Efisiensinya naik gila-gilaan. Kesalahan klinis turun, infeksi nosokomial juga turun signifikan. Skor kepuasan pasien, wah, itu meroket ke persentil 90. Stanford Hospital bahkan jadi nomor 1 di California, masuk 15 besar nasional. Bukan sulap, bukan sihir ini. Nah, ini dia poinnya. Jadi ini bukan cuma soal benerin operasional rumah sakitnya aja ya, tapi justru tindakan tegas dan cepatnya itu yang bangun fondasi kekuatannya dia. Keberhasilan awal itu jadi bukti, jadi validasi. Akhirnya orang-orang, staf, dewan direksi jadi percaya dan makin dukung dia. Persis. Jadi kayak lingkaran positif gitu kan. Tindakan cepat, hasil nyata, kredibilitas dan kekuatan naik, kapasitas buat tindakan lebih lanjut juga naik. Ini bukti konkret gimana kekuatan kalau dipakai efektif itu malah bisa berlipat ganda, bukannya habis. Mirip sama kasus Rudy Crew ya, waktu jadi kanselir sekolah di New York City tahun 95. Dia datang dari distrik kecil banget di Tacoma, Washington. Banyak yang ragu dia bisa mimpin sistem sekolah terbesar di AS. Tapi, kayak katanya sendiri, selagi yang lain tidur, dia gerak. Dan geraknya itu cepat dan luas banget cakupannya. Dalam waktu singkat, dia ambil alih sekolah-sekolah yang gagal terus-terusan. Luncurin kampanye literasi gede-gedean, rilis rapor anggaran sekolah biar transparan, itu hal baru loh waktu itu. Terus dia rombak sistem pendidikan khusus yang katanya kacau, balikin lagi pendidikan seni, adopsi standar nasional baru, dan yang paling penting, dia berhasil ubah aturan biar pengawas distrik itu tanggung jawab langsung ke dia. Itu langkah politik yang jago banget. Hasilnya, cuma dalam 1,5 tahun, dia udah dianggap kanselir paling sukses secara politik di New York dalam 25 tahun terakhir.
Jadi baik Rubin maupun kru ini polanya sama ya, bertindak cepat dan tegas. Apalagi pas baru menjabat atau pas lagi krisis. Itu bisa mencegah lawan keburu ngumpul, sekaligus bangun momentum positif yang susah dibendung. Sukses di awal itu jadi pembenaran kuat buat langkah berikutnya. Oke, jadi kecepatan itu kunci. Tapi kan nggak bisa sendirian. Nah, materi ini juga bilang pentingnya bangun tim yang tepat. Ini nih bagian yang mungkin kedengarannya agak, gimana ya, keras gitu. Soalnya artinya bawa masuk pendukung, dan ya mau nggak mau nyingkirin penentang. Bukannya itu agak kejam ya? Ya bisa dipahami sih kalau kedengarannya gitu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata strategis yang dijelasin di sini, ini sering dianggap realitas kepemimpinan aja. Apalagi kalau mau ada perubahan besar kan. Pemimpin baru itu butuh orang di sekelilingnya yang satu, punya skill yang pas sama visi barunya, dan dua, loyal buat ngejalaninnya di tengah tantangan. Contohnya si Gary Loveman di Harras yang sekarang jadi Caesars Entertainment. Loveman ini waktu itu dia belum jadi CEO, tapi pengaruhnya udah gede. Strateginya kan sangat ngandalin analisis data canggih tuh, buat ngertiin dan bangun loyalitas pelanggan yang paling untungin. Ini butuh orang-orang yang jago kuantitatif kan? Bener banget, dan artinya ya dia harus ngerelain beberapa eksekutif senior yang nggak nyambung sama arah baru itu. Termasuk kepala pemasaran yang baru aja dapat penghargaan internal tertinggi, terus kepala keuangan yang dianggap saingan beratnya buat jadi CEO akhirnya juga tersingkir. Loveman bawa masuk orang-orang yang latar belakangnya analitik kuat. Alasannya, dia bilang nggak punya waktu buat ngelatih orang lama biar sesuai kebutuhan strategi barunya yang mendesak. Dan ini kayaknya bukan kasus langka ya. Si Amir dan Rubin di Stanford itu, dalam beberapa tahun, hampir semua tim manajemen seniornya orang baru. Bahkan sampai 3 level di bawahnya katanya. Rudy Crew juga bawa orang kepercayaannya dari Tacoma ke NYC, terus pas pindah ke Miami juga gitu. Ken Tiri di Davita juga ngerekrut banyak mantan kolega yang dia percaya dari perusahaan sebelumnya. Manfaatnya, menurut argumen di sini ada dua. Pertama, ya dapat tim yang kompetensinya pas dan cara pandangnya sejalan. Ini mempercepat eksekusi dan memperkuat posisi Anda. Soalnya mereka lebih klik sama gaya Anda. Kedua, di lingkungan yang sering penuh intrik politik gitu, Anda punya sekutu terpercaya yang bisa diandalin. Materi ini juga nyebutin teknik yang lebih halus nih buat ngadepin lawan. Strategic outplacement, penempatan keluar yang strategis. Gimana tuh maksudnya? Bisa dijelasin dikit sebelum kita lihat contohnya. Intinya gini, strategic outplacement itu seni nyingkirin lawan atau rival potensial. Tapi caranya dengan ngebantu mereka dapat posisi bagus di tempat lain. Jadi mereka keluar dari lingkungan Anda, tapi kesannya terhormat gitu. Ini ngilangin ancaman langsung, terus kelihatan lebih manusiawi lah daripada mecat langsung. Dan kadang-kadang malah bisa bikin orang itu ngerasa utang budi. Kuncinya, ya melakukannya secara strategis. Pakai kepala dingin, bukan karena emosi sesaat. Wah, menarik juga ya caranya. Contohnya si Willie Brown, ketua Majelis California yang terkenal licin banget politiknya. Setelah dia menang perebutan kursi ketua yang sengit tahun 1980, dia manfaatin proses penataan ulang distrik legislatif buat ngebantu beberapa lawan terkuatnya dari Partai Demokrat sendiri. Dia bantu mereka biar dapat kursi aman di Kongres AS atau Senat Negara bagian di pemilu berikutnya. Jadi kayak dipromosiin gitu ya, tapi sekaligus disingkirin dari jalannya dia. Persis, mereka pindah ke posisi yang lebih tinggi, statusnya naik, tapi ancaman langsung ke kekuasaan Brown di majelis jadi hilang. Ini manuver yang cerdas banget. Brown paham kalau nyingkirin rival secara elegan, itu justru bisa memperkuat kekuasaannya sendiri. Ini beda banget ya sama contoh David Korn, dekan sekolah kedokteran Stanford, dan Dr. Francis Conley, profesor bedah saraf wanita pertama di AS itu. Conley kan sempat mundur tahun 91 karena ngerasa ada seksisme sistemik, terutama soal penunjukan ketua departemen baru. Kasusnya rame banget waktu itu. Conley terus narik pengunduran dirinya, milih berjuang dari dalam. Nah, menurut analisis di materi ini, si Con sebenarnya tahu langkah paling cerdas buat dia itu ya kasih rekomendasi bagus banget biar Conley dapat tawaran kerja keren di universitas lain terus pergi. Masalah selesai buat dia kan? Tapi rasa nggak suka pribadinya terlalu kuat kayaknya. Dia malah terus dijelek-jelekin si Conley waktu ditelepon buat referensi. Akibatnya apa? Conley nggak dapat tawaran bagus, tetap di Stanford, isu seksisme terus nempel di Con, dan akhirnya Con kehilangan jabatan dekannya. Ini pelajaran penting banget. Manuver kekuasaan termasuk strategic outplacement ini butuh kepala dingin, bukan hati yang panas. Oke, jadi selain bangun tim yang pas,
cara kita nunjukin kekuatan itu juga ngirim sinyal kuat ya. Materi ini ngebahas pentingnya, pamer taring gitu kali ya. Si Robert Moses, master buildernya New York itu, contoh ekstrimnya. Dia terkenal banget karena kemauannya pakai kekuasaan secara agresif, kadang tanpa kompromi sama sekali, buat mencapai tujuannya bangun infrastruktur gede-gedean, jembatan, jalan tol, taman, perumahan, yang ngebentuk wajah New York modern. Ada satu kejadian yang dikutip yang bener-bener, wah gila sih. Waktu dia mau bongkar terminal feri di East River, buat jalan pendekat jembatan Triborough tahun 1936. Ada 1.700 penumpang harian yang minta layanan feri tetap jalan selama 60 hari masa konstruksi. Wali kota LaGuardia udah setuju nunggu, tapi Moses nggak mau dia nunggu. Apa yang dia lakuin itu benar-benar nekat. Dia tunggu feri terakhir berangkat dari Manhattan malam itu. Terus, tanpa peringatan, dia kerahin tongkang isinya alat berat buat ngeblokade dermaga. Jadi, feri nggak bisa balik lagi. Dan pada saat yang sama, timnya mulai hancurin terminal dari sisi darat dan air barengan. Pas wali kota akhirnya nelpon polisi buat ngentiin, udah telat. Terminalnya udah rata sama tanah. Itu tindakan yang luar biasa berani dan ya nekat banget. Tindakan kayak gini, meskipun kontroversial banget ya, jelas ngirim pesan yang nggak bisa disalahpahami. Jangan coba-coba halangi Robert Moses. Dan karena dia efektif banget mewujudkan proyek-proyek besar yang dibutuhin kota, kekuatannya bisa bertahan lama banget, 44 tahun. Bener. Orang-orang, politisi, kontraktor, bahkan sebagian publik, meskipun mungkin nggak suka sama gayanya yang kasar atau caranya yang sering melanggar aturan main, mereka tetap aja mihak dia. Kenapa? Ya karena dia bisa nyelesain pekerjaan, dia bisa nembus birokrasi dan hambatan. Kemampuannya buat menghasilkan sesuatu itu bikin orang rela berkompromi sama kepribadiannya. Ini nunjukin kalau kemauan yang jelas buat pakai kekuatan secara tegas itu bisa jadi strategi tersendiri buat mempertahankan, bahkan nambah kekuatan. Itu ngebentuk persepsi orang tentang Anda. Kalau Anda kelihatan kuat dan gak goyah, orang bakal mikir 2 kali buat ngelawan. Dan lebih mungkin buat ikut gerbong Anda. Oke, itu tadi soal tindakan dan sinyal. Nah, gimana caranya bikin kekuatan lebih awet, lebih struktural gitu? Nggak cuma dari tindakan sehari-hari. Materi ini juga nyinggung soal bangun struktur yang ngunci kekuasaan. Nah, ini strategi jangka panjang yang penting banget. Pemimpin itu bisa ngerancang aturan main institusional buat ngamanin posisi mereka. Contoh yang paling jelas dan makin populer terutama di sektor teknologi ya, itu struktur saham kelas ganda atau dual class shares. Katanya sih ini jadi tren setelah para pendiri teknologi ngelihat gimana Steve Jobs bisa ditendang dari Apple, perusahaan yang dia diriin sendiri. Mereka belajar dari situ. Ah iya ya, kayak Mark Zuckerberg di Meta, dulu Facebook, pendiri Google atau Snap. Mereka punya saham khusus yang hak suaranya super, misalnya 10 suara per lembar, sementara saham yang dijual ke publik cuma punya 1 suara, atau malah nggak punya hak suara sama sekali di beberapa kasus. Materi ini nyebutin di tahun 2017, sekitar 19% perusahaan yang IPO di AS punya struktur kayak gini. Naik drastis dari cuma 1% di tahun 2005. Ini praktis bikin pendiri jadi kayak raja di perusahaannya sendiri kan? Susah digoyang. Betul banget. Zuckerberg contohnya ngendaliin hampir 60% hak suara di Meta, meskipun saham ekonominya jauh di bawah itu. Ini cara struktural yang efektif banget buat mempertahankan kontrol. Ada metode struktural lain juga yang disebut. Pertama, ngerangkap jabatan jadi CEO sekaligus ketua dewan direksi. Meskipun ada tekanan buat misahin ya, tapi praktik ini masih lumayan umum kok. Sumber bilang hampir separuh perusahaan S&P 500 di AS masih gini di tahun 2018. Kedua, sengaja nggak nyiapin putra mahkota atau calon pengganti yang terlalu jelas dan kuat. Contohnya Jack Valenti yang memimpin Asosiasi Produser Film Amerika MPAA selama 38 tahun. Salah satu faktornya, dia nggak pernah serius mempersiapkan pengganti. Bahkan ada cerita CEO yang nyingkirin eksekutif berbakat lain begitu mereka mulai terlalu sering dipuji dewan direksi. Jadi, sengaja nggak ada suksesor kuat itu strategi juga ya. Menarik. Dan ketiga, megang beberapa peran kunci yang saling tumpang tindih atau saling memperkuat. Robert Moses lagi contohnya. Di puncak kekuasaannya, dia megang 12 jabatan publik barengan. Banyak diantaranya di otoritas publik yang punya sumber pendapatan sendiri, kayak dari tol, jembatan, dan bisa nerbitin obligasi sendiri. Ini bikin dia independen banget dari kontrol anggaran legislatif. Ini semua bukan kebetulan loh, tapi langkah-langkah yang dirancang secara sadar biar kekuasaan lebih kokoh dan susah digoyang. Jadi, kalau kita rangkum nih aturan 6 ini,
Gunakan kekuatan Anda. Dan gunakannya itu cepat serta tegas. Bertindaklah pas jendela kesempatan masih kebuka lebar dan sebelum lawan sempat ngumpul. Terus, bangun tim Anda. Jangan ragu bawa orang yang Anda percaya dan punya kompetensi yang pas sambil secara strategis nyingkirin penghalang, mungkin pakai cara elegan kayak strategic outplacement tadi. Ekstrim ya, itu ngirim sinyal kuat kalau Anda itu kekuatan yang nggak bisa dianggap remeh. Dan terakhir, kalau situasinya memungkinkan, bangun struktur, entah itu tata kelola perusahaan, peran ganda, atau manajemen suksesi yang secara inheren ngelindungin dan ngelanggengin posisi Anda. Semua ini, kalau dilakuin barengan, bisa nyiptain siklus di mana penggunaan kekuatan justru memperkuat kekuatan itu sendiri. Jadi pesan intinya, benar-benar kayak otot ya. Kekuatan itu perlu dilatih dan dipakai biar makin kuat. Didiemin aja, ragu-ragu, malah jadi lemah. Dan nggak usah terlalu khawatir bikin beberapa orang nggak senang dalam prosesnya. Benar. Dan ada satu pengingat menarik nih dari materi ini. Kebanyakan orang itu sebenarnya malas kok. Makanya, tindakan yang tegas dan cepat itu seringkali dapat perlawanan lebih sedikit daripada yang kita bayangin. Begitu kekuatan Anda udah kebangun dan kelihatan nyata, lawan pun bisa jadi kawan loh. Soalnya orang kan cenderung pengen ada di pihak yang menang. Ini jadi ngingetin kita sama aturan satu juga ya. Jangan terlalu fokus pengen disukain semua orang kalau mau capai tujuan besar. Baiklah, jadi kesimpulan dari pendalaman kita kali ini, kekuatan itu bukan piala buat dipajang aja, tapi alat yang harus digunakan secara tegas, strategis, dan seringkali cepat buat mencapai tujuan, bangun aliansi, dan nyiptain struktur yang kokoh. Penggunaan kekuatan yang efektif bukannya nguras, malah bisa nambah kekuatan itu sendiri. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Kita udah banyak bahas cara pakai kekuatan yang udah Anda punya. Tapi gimana kalau Anda ngerasa, aduh, modal kekuatan saya belum cukup nih buat mulai? Coba renungkan ini deh. Mungkinkah ngelakuin tindakan-tindakan kecil yang seolah-olah minjem otoritas atau secara sadar nunjukin rasa percaya diri yang lebih gede dari yang sebenarnya Anda rasain saat ini, itu bisa jadi langkah awal buat nyiptain kekuatan yang Anda butuhin, bahkan sebelum Anda benar-benar punya secara formal? Sesuatu buat direnungan lebih lanjut nih. Terima kasih sudah menyimak sesi pendalaman ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.